Ya, baik, terima kasih. Kita mulai aja ya, penjelasan sedikit nanti insya Allah nggak lama sampai jam 9 selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam program persiapan ya, atau teknis perlombaan menulis dengan topik utama atau dengan tema sejuta cerita guru Nusantara ya. Jadi program ini adalah kerjasama antara kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, terutama di program studi pendidikan agama Islam ya. Jadi program yang memberikan kesempatan kepada guru ya, terutama guru madrasah atau lebih tepatnya guru PAI ya, baik itu yang ada di bawah Kementerian Agama ataupun di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang ini ya, untuk bagaimana meningkatkan literasi terutama dari dunia tulis menulis ya. Nah, topiknya sebenarnya memang fokus kepada guru ya, di mana nantinya setiap guru itu kan memiliki cerita ya. Setiap guru itu memiliki kisah yang mungkin memberikan inspirasi nih kepada pembaca, kepada guru lainnya, mungkin juga kepada siswa gitu ya, dan juga kepada masyarakat pembaca pada umumnya. Sehingga ya mungkin bisa ceritanya itu adalah cerita yang membanggakan, cerita yang mungkin ada prestasi di sana, atau mungkin juga cerita yang menyedihkan gitu ya. Artinya mungkin fenomena guru yang ada di Indonesia lah gitu ya. Tapi sedihnya itu bukan berarti kemudian mengeluh dan lain sebagainya, tidak ya. Justru kita harapkan dari buku ini adalah buku yang menginspirasi, artinya membuat semangat para pembaca. Pertama tentu saya membuat semangat penulis ya, sebagai seorang guru supaya bangga dengan profesinya sebagai guru gitu ya. Nah, berikutnya nanti ya ketika ada yang membaca tulisan ini, berarti orang itu akan sadar, oh ternyata mulia sekali ya menjadi seorang guru gitu. Kalau saran saya sih istilahnya itu lebih kepada cerita apa adanya ya. Kalau sedikit ada bumbu-bumbu untuk sedikit agar lebih istilahnya agar lebih mungkin dramatis ya, sedikit didramatisir itu juga boleh juga lah ya gitu, untuk agar orang bacanya itu enak gitu ya, nggak terlalu serius juga, bahasanya itu lebih simpel, lebih sederhana, kemudian juga istilahnya itu buat orang itu ketika baca itu nyaman. Jadi dibacanya itu nggak mengkernyitkan dahi lah gitu ya. Jadi nggak perlu mikir lah ceritanya itu ya. Jadi lebih kepada pengalaman-pengalaman yang sifatnya itu keseharian gitu ya. Misalnya ketika jadi guru itu mungkin banyak yang ngurusin anak-anak yang mungkin di atas rata-rata gitu ya, dari sisi ini dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga nanti dari sisi istilahnya itu pembacanya juga mereka termotivasi, terinspirasi untuk menjadi guru atau minimal simpati dengan profesi sebagai guru. Ya, ini sebenarnya model seperti ini cukup banyak ya, sudah banyak buku-bukunya. Saya sendiri dengan teman-teman kebetulan profesinya itu sebagai dosen, jadi kemarin itu ada 5 buku tentang kisah pengalaman menjadi dosen gitu ya. Jadi lebih kurangnya sama seperti itu gitu ya. Oke, jadi ini kerjasama antara kantor Kemenag Kabupaten Bogor dengan STI Sirajul Falah. Kemudian tadi programnya adalah menulis, tulisannya sendiri adalah tulisan pengalaman menjadi guru yang menginspirasi gitu ya. Nanti gurunya nanti kalau banyak kan nanti gurunya akan kita akan clustering gitu ya. Kita akan bagi-bagi nih guru, misalnya guru MI semuanya, guru Alia semuanya, guru MTS semuanya, itu mungkin ada guru besar gitu ya. Gitu itu juga nanti kita akan istilahnya pisahkan kalau jumlahnya banyak gitu, karena kan di peserta ini ada sekitar 45-an gitu ya. Nah, 45-an itu belum yang nggak masuk grup gitu ya. Artinya sangat mungkin ya untuk kita bisa
penting. Tapi kalau umpamanya istilahnya itu tidak tidak banyak, misalnya hanya 25 gitu ya. Tapi kalau 25 menurut saya juga dia harus jadi 2 buku juga. Ya kalau 25 jadi 1 buku nanti terlalu tebal dan ISBN-nya itu nanti terlalu banyak gitu. Jadi insya Allah pertama bahwa buku ini akan kita terbitkan jadi buku antologi guru di Indonesia gitu ya. Kemudian nanti mudah-mudahan kalau hadiah ya adalah yang ada di brosur tersebut ya, terutama nanti yang ada di wilayah Bogor atau wilayah yang lainnya juga untuk bisa dapat voucher untuk beasiswa di S2 Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Nah, kemudian kalau teknisnya ya, teknis dalam menulis ini tadi temanya sudah jelas, jadi sejuta cerita guru Nusantara, artinya pengalaman menjadi guru yang menginspirasi guru yang lainnya, siswa dan masyarakat pada umumnya. Intinya adalah ya bangga menjadi seorang guru gitu ya. Yang pertama, kemudian kalau penulisan ya standar ya, mulai dari kalau saya biasa pakai Times New Roman, fontnya, kemudian ukuran 12, kemudian spasi itu 1,5 ya, pakai kertas A4 dengan margin ya 4 di sebelah kiri, kemudian 4 sebelah atas, ya, kemudian bagian kanan dan bagian bawah itu 3 cm, moderat lah ya, itu standar teknisnya ya. Kemudian tadi untuk ukuran fontnya tadi 12, kemudian minimalnya itu adalah ya 2-3 halaman lah ya, 2-3 halaman. Jadi intinya itu ada cerita, ada kisah yang memang menarik untuk disampaikan. Mungkin kisahnya itu sangat simpel, sangat sederhana gitu. Misalnya bagaimana pengalaman misalnya memberikan solusi terhadap anak-anak yang mungkin hyper gitu ya, atau mungkin ada perkelahian, atau mungkin ada kasus ada barang yang hilang gitu, atau mungkin ya tadi pengalaman menjadi guru, mulai jadi terpaksa mungkin jadi guru karena mungkin nggak ada cari pekerjaan susah gitu, artinya ada yang kecelakaan. Kecelakaan maksudnya itu cari mungkin S1-nya bukan PGSD, bukan PGMI, bukan PAI gitu, bukan dengan bahasa Arab belanjanya, tapi syariah misalnya gitu. Tapi kemudian karena aduh udahlah, memang ada yang pertama tadi kan udahlah karena nggak ada kerjaan udah jadi guru aja gitu, atau mungkin enggak, mungkin memang jiwanya itu adalah jiwa guru gitu, walaupun kuliahnya di program studi lain, tapi jiwanya itu jiwa guru ya, saya kan mengajar gitu ya. Nah ini untuk teknis penulisannya. Kemudian nanti mulai kalau timelinenya ya dari kemarin ya, sekitar tanggal 10-12 November sampai nanti terakhir insya Allah tanggal 15 Desember untuk pengirimannya. Nanti kalau memang sudah ini kita akan buat Google Form juga untuk bisa diisi gitu ya, bisa diisi, kemudian nanti pengirimannya bisa ke email yang kemarin, yang email ya, atau mungkin nanti kalau kesulitan sebenarnya bisa dikirim ke panitia yang jadi admin di grup tersebut gitu ya. Kirim pakai formatnya adalah Microsoft Word gitu, agar nanti bisa istilahnya itu bisa di edit kalau ada kesalahan. Dan jangan lupa menuliskan juga untuk biografi ya, biografi singkat lebih kurang 250 sampai 300 kata, dan boleh dikasih foto kalau mau dikasih fotonya gitu ya. Nah, oke. Kemudian nanti kalau untuk pengumuman ini masih tunggu dari Kemenak, apakah pengumumannya itu nanti akan kalau ada acara di mana di Gunung Mas Puncak gitu, atau mungkin ada juga usulan ketika hari amal bakti Kementerian Agama. Tapi intinya antara itulah gitu ya, antara itu. Nah kemudian untuk tadi selain dapat hadiah voucher beasiswa juga, kita insya Allah bukunya ya kita akan jadikan tadi kita kumpulkan jadi antologi kisah guru yang kemudian akan istilahnya itu diterbitkan ya. Nanti sebelum diterbitkan kita juga nanti akan ada semacam teknis lagi, mungkin ada beberapa yang perlu, yang kurang mungkin gitu ya, yang kurang untuk mungkin dari sisi biografinya, atau mungkin fotonya, atau mungkin juga kontennya kayaknya perlu ditambah sedikit gitu. Mungkin nanti ada semacam review lah ya, review gitu. Jadi nanti bisa memang layak dan bagus untuk diterbitkan. Ini insya Allah nanti diterbitkan bukan hanya buku biasa, tapi kalau sekarang itu bisa kita share malah menjadi e-book ya.
menjadi e-book PDF yang bisa kita share ke seluruh Indonesia gitu ya. Jadi orang biar baca, oh ada kisahnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi itu kan bisa menginspirasi. Ya kalau tadi ada misalnya untuk apa penilaian guru, untuk apa misalnya itu ada KPI-nya gitu, itu istilahnya itu bonus saja gitu ya. Tapi kalau saya lebih senang untuk meningkatkan literasi, belajar menulis, meninggalkan jejak positif ya dari kegiatan kita gitu ya, dan juga tentu saja menjadi legasi untuk masa depan. Artinya orang-orang bisa baca tentang kisah yang mungkin sangat mengharukan. Saya sempat kemarin buat penulisan buku juga dengan AGPAI ya, Asosiasi Guru PAI di Mesuji, Lampung sana. Itu cerita-cerita apa guru-guru yang ada di daerah itu kan sangat sangat penuh dengan perjuangan gitu ya, mulai dari lokasinya jauh, kemudian juga sekolahnya juga sangat luar biasa sekali dari sisi fasilitas, murid-muridnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya rasa ini penting gitu ya, Bu Imelda dari Sumatera Utara gitu ya. Saya rasa ini juga menarik nih. Jadi kisah di sana itu seperti apa nih perjuangan menjadi guru di madrasah ibtidaiyah gitu ya. Jadi biar orang ya menginspirasi lah untuk kita bangga menjadi guru ya. Nah, kemudian nanti terakhir insya Allah nanti kita akan konfirmasikan juga, pokoknya tanggal 15 itu terakhir untuk penerimaan naskahnya. Nah setelah itu baru nanti diakhiri dengan pengumuman resminya. Tapi insya Allah tadi semua peserta selama mengirim dan tulisannya itu istilahnya itu layak lah ya untuk diterbitkan gitu, walaupun hanya 2 atau 3 halaman gitu ya, maka itu insya Allah kita akan jadikan sebagai buku antologi. Ya, baik seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan waktu kita ya insya Allah sampai jam 9 atau jam 8.45 kalau ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih Bu Septi, Bu Emil, Bu Imelda Rizkia, Bu Yana, Pak Guki, Pak Nur Hadi juga, Pak Tato juga nih ya. Terima kasih supportnya, Ibu Farida Arianti. Kemudian tadi ada lagi siapa yang tadi ya, Bu Azam Marlina Lutfi, dan juga ada Bu Santi Bakti juga ikut juga ya nulis ya ini di penulisan ini. Baik, ada pertanyaan tidak sebelum kita selesaikan, sebelum kita tutup ya terkait dengan teknis ini. Silahkan Bu Imelda, mungkin ada pertanyaan atau Bu Septi tadi, silahkan. Bahkan atau Bu Yana Elvi tadi ya, atau Bu Farida, Pak Gugi juga ya, dengan Bu tadi Bu Azamalina ya, kalau ada pertanyaan intinya nanti di grup kalau ada apa-apa, kalau ada pertanyaan apa silakan disampaikan di situ, atau bisa langsung ke saya juga di admin ya, itu juga nanti kita jawab ya. Intinya sih lebih kepada pengalaman untuk menulis gitu ya, menulis pengalaman menjadi bangga lah menjadi guru gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini langkah awal. Berikutnya kalau kita komitmen, kita tadi kan ada program untuk yang buku juga gitu ya, kemudian nanti kita bisa buat antologi yang ke berikutnya gitu. Yang penting memang nggak banyak sih orang yang suka nulis gitu, nggak terlalu banyak memang biasanya gitu ya. Iya, nggak terlalu banyak, apalagi mungkin ya kita sedikit-sedikit lah, nanti kalau udah kelihatan baru tuh gitu ya. Baik, ada yang lain, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan tentang penulisan ini? Silahkan. Ya, tadi sepertinya kalau semua informasi sudah saya sampaikan, terutama nanti dari sisi teknisnya ya. Kalau saran saya sih mendingan memang ini saja, Pak. Istilahnya itu ya tulis saja dulu. Nanti kalau formatnya ya itu bisa sambil berjalan lah ya. Oke, silakan Pak Gugi Aulia, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak, Mangga. kalau misalkan penulisannya itu yang diangkat temen, bisa nggak? Boleh nggak maksudnya? Ya, oke, terima kasih ya.
Jadi sebenarnya sih menurut saya nggak ada masalah juga sih. Boleh saja asal izin dengan temannya untuk menuliskan ceritanya gitu ya. Berarti kan orang kedua nih, pengalaman mungkin teman itu punya prestasi, punya cerita, atau mungkin punya pengalaman yang menarik gitu mungkin kali kan ya. Ya itu diperbolehkan, silakan saja. Boleh. Terus kalau misalkan yang kita kirim buku, kalau buku seperti model buku materi ajar, bisa nggak Pak? Sebenarnya bisa, itu juga bagian nanti dari program juga. Cuma kalau buku itu nanti harus apa ya silakan aja dikirim gitu ya. Kemarin kan minimal kalau buku itu 100 halaman, kemudian topiknya masih ke PAI-an gitu ya, kita masih terima gitu ya. Nanti kita lihat nih bukunya seperti apa. Nanti bisa rencana bukunya kayak gimana, buku apa? Kebetulan ya dari 2017 sih saya sudah buat ya Pak. Bentuknya sih seperti sebenarnya panduan belajar siswa aja sebenarnya. Jadi kan 2 semester nih, semester 1 semester saya buat khusus PAI sih, Pendidikan Agama Islam di SD. Nah, itu saya buat ya kalau kata bahasa Sundanya nyawana. Yang kita buat dan itu kepake saya pribadi di sekolah dan teman-teman di kecamatan. Cuman belum pernah saya terbit di mana gitu Pak. Boleh nanti ini dulu aja, boleh dikirimkan, nanti kan ada tim yang menyeleksinya. Gitu. Ya. Kemarin saya udah diskusi sama teman yang mau saya angkat ceritanya. Dia bilang, coba aja buku itu, kan tapi kan buku itu kan kata Bapak 100 halaman ya, kalau 2 semester kan lebih dari semester. Itu Pak. Betul. Itu, Pak. Kalau materinya sih materi kurikulum 2013, kalau yang 2000 mereka saya sebenarnya pengen buat lagi, cuman waktunya aja yang belum pas. Oke, nggak apa-apa, boleh ya. Nanti coba aja dikirimkan Pak Duki, nanti baru nanti kan ada tim yang menyeleksi. Selain juga nanti yang antologinya bisa kirim dulu. Jadi satu orang bisa ngirim buku dan juga antologi juga, gitu ya. Siap. Terima kasih Pak Duki. Ya, kita ke Bu Septi nih, ada pertanyaan lagi, silakan Bu Septi. Ya, baik Pak. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, ketika naskah kita itu direvisi atau diediting, itu dikembalikan lagi ke kita atau ada tim yang mengedit Pak? Iya, betul. Terima kasih Bu Septi. Jadi rencana sih kemungkinan besar nanti kita akan ada rapat teknis seperti ini lagi untuk menyampaikan revisi-revisiannya gitu ya. Kalau revisi ringan nggak terlalu banyak ya biasanya dari tim editor atau reviewer gitu. Tapi mungkin kalau ada perlu tambahan data gitu ya, misalnya tadi dari sisi biografinya kurang gitu misalnya, atau mungkin ini ceritanya udah bagus nih, cuman kayaknya perlu ditambahkan ininya gitu. Jadi kalau yang ringan perbaikannya itu dari tim reviewer. Tapi kalau umpamanya dari mungkin ada agak berat, ada perlu ada tambahan. Misalnya ini ceritanya bagus tapi cuman 2 halaman, kayaknya perlu ditambah dari 3 halaman gitu biar agak lebih bagus. Itu kita nanti kita akan bicarakan teknis ketika sudah terkumpul antara tanggal 15 berarti antara tanggal 17 sampai tanggal 20 Desember. Itu Bu Septi ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Septi ya. Ini waktu kita juga sudah cukup saya rasa, lebih 45 ya. Jadi insya Allah nanti di grup itu nanti akan ada saya info-infokan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk penulisan. Saya harapkan sih memang teman-teman terutama guru yang konsen di dunia literasi, yang suka, ingin belajar dan mau menulis, nanti kita akan punya banyak kegiatan ya untuk penulisan. Termasuk juga kemarin dari Pak yang KKM itu MGMP ya. Nah, itu nanti kita mau buat online juga offline gitu ya. Kita akan buat offline dan gratis. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian mau
mau di sekolahnya kita buat juga silakan nanti bisa hubungi saya dan itu gratis gitu ya. Yang penting syaratnya itu dia memang mau serius untuk menulis atau menerbitkan buku gitu ya. Jadi silahkan, yang penting di dunia literasi ini insya Allah kita sama-sama ini bagian dari pengabdian. Kebetulan saya dikasih amanah di P3M, LPPM, di STI Sirajul Falah, dan juga memang di dosen di program Pascasarjana, pendidikan, program Magister Pendidikan Agama Islam. Itu Bu Septi, Bu Imelda juga. Intinya ditunggu, termasuk nanti saya akan buat mungkin Google Form ya untuk nanti bisa diisi ya. Mudah-mudahan nanti kita akan lihat juga yang konsisten, yang terus sampai program ini selesai. Nanti sampaikan ke teman-temannya juga. Mungkin tadi ada yang belum sampai untuk jaringannya gitu ya. Nanti terutama guru madrasah, PAI, ya, MI, SD, MTS Aliyah, kemudian SMP, SMA, SMK yang memang dia memiliki semangat lah untuk menulis ya, untuk menceritakan kisah-kisah yang bisa menginspirasi guru yang lainnya, calon guru, kemudian siswa, kemudian pembaca dan masyarakat pada umumnya. Oke, demikian. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Nanti kalau ada apa-apa, kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan bisa di grup, bisa langsung bertanya di grup, atau bisa japri di nomor saya. Nomor saya ada 2 kebetulan itu ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.